Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai metode SMARTER, yaitu Simple Multi Attribute Rating Teknik Exploiting Rank. Nah, itu ya. Dan metode SMARTER merupakan pengembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode SMART. Ya. Metode SMART pertama kali diperkenalkan oleh Edward pada tahun 1971 dan baru dinamai sebagai metode SMART pada tahun 1977. Semenjak awal kemunculannya, metode SMART telah dikembangkan menjadi metode SMART. Ya, Simple Multi Attribute Rating Teknik Swing tambah Swing ya. Lalu setelah dimodifikasi diperbaiki oleh Edward dan Baron pada tahun 1994 menjadi metode SMARTER, Simple Multi Attribute Rating Teknik Exploiting Rank. Nah, perbedaan antara metode SMARTER dengan SMART ya, terletak pada cara pembobotannya. Pembobotan kriteria pada ketiga metode tersebut tergantung pada urutan prioritas atribut, di mana pada urutan pertama ditempati oleh atribut yang paling penting. Pada metode SMART dan SMARTER, pembobotan diberikan langsung oleh pengambil keputusan. Tetapi prosedur pembobotan tersebut dianggap tidak proporsional, di mana setiap bobot yang diberikan harus mencerminkan jarak dan prioritas terhadap setiap kriteria yang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, pada metode SMARTER digunakan rumus pembobotan rank order centroid atau ROC ya. Nah ini jadi begitu. Nah, pembobotan ROC itu ROC didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria. Menurut Jeffrey dan Chuckfield ya, 2008, teknik ROC memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan ranking yang dinilai berdasarkan tingkat prioritas. Biasanya dibentuk dengan pernyataan kriteria 1 lebih penting dari kriteria 2, yang lebih penting dari kriteria 3, dan seterusnya ya. Sehingga kriteria ke N ditulis CR1 lebih dari sama dengan CR2, lebih dari sama dengan CR3, lebih dari, dan seterusnya sampai CR yang ke N. Untuk menentukan bobotnya diberikan aturan yang sama, yaitu B1 lebih dari sama dengan B2, lebih dari sama dengan B3, dan lebih dari sama dengan, dan seterusnya sampai yang ke N. Nah, atau dapat dijelaskan sebagai berikut. CR1 lebih dari sama dengan CR2, lebih dari sama dengan CR3, lebih dari sama dengan, dan seterusnya sampai CR yang ke N. Maka W1 lebih dari sama dengan W2, lebih dari sama dengan W3, lebih dari sama dengan, dan seterusnya sampai Wn. Nah, selanjutnya jika K merupakan banyaknya kriteria, maka ya W1 sama dengan 1 plus setengah plus sepertiga plus TT sampai plus 1 per K ya. Secara umum jika K adalah jumlah kriteria ya, maka bobot dari kriteria ke K adalah W yang ke K sama dengan 1 per K sigma I sama dengan 0 sampai K kali I 1 per I ya. Gitu ya. B sama nilai pembobotan kriteria, K sama dengan jumlah kriteria, I sama nilai alternatif. Jadi di sini ya, karena ini lebih besar maka ini B2 ininya 0 ya, 0 plus setengah plus 2 plus 1/3 plus dan terusnya sampai 1 per K. B yang ketiga ini 0 plus 0 plus 1/3 plus plus 1 per K ya. Dibagi K lupa tadi, bagi K nya belum ya, gitu ya. Nah, ini adalah nilai dari pembobotan ROC dari 2 sampai 9 ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Ini nilainya ya. Jadi nanti berdasarkan rankingnya. Kalau ranking 1 nilainya sekian ya. Kalau jumlah kriterianya 2 berarti 75 sama 25. Kalau 3 yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini ya. Jadi ini sudah dikasih pedoman ya. Ini adalah
Nanti Anda tinggal menggunakan ya. Oke. Ini pedomannya. Nah, jika dua atau lebih kriteria dianggap sama penting, maka bobot yang diberikan bagi masing-masing kriteria merupakan rata-rata dari gabungan peringkatnya. Nah, contohnya, jika CR1 lebih dari CR2 dan CR2 sama dengan CR3, berarti kriteria 1 lebih penting dari kriteria 2 yang sama pentingnya dengan kriteria 3. Ini misalnya ini ya. Ini ada ini ya. Ada 3 kriteria ya. Yang ini lebih penting, yang ini sama ini itu sama penting, maka ini di rata-rata kayak yang rumus ini tadi. Nah, CR2 ini tambah ini bagi 2 ya. Berarti sama ini bagi 2. Ini nilainya kriteria 2 dan 3 nilainya sama ya, gitu. Kalau sama penting. Nah, kemudian berhitung utility-nya, menghitung nilai utility. Selanjutnya adalah perhitungan utility dengan menggunakan rumus V sama dengan sigma I sampai 1 sampai ke N dikalikan B I kali V yang ke I. V yang ke I adalah bobot yang mempengaruhi dari dimensi ke I terhadap nilai keseluruhan evaluasi. V I yang ke I yaitu objek evaluasi pada dimensi ke I. N adalah jumlah dimensi nilai yang berbeda. Menghitung nilai akhir yaitu menggunakan rumus N yang ke I sama dengan sigma I sama 1 sampai yang N, di mana N dikalikan V yang ke C dikalikan U I yang ke C ya. WC bobot dari nilai kriteria, UIC nilai utility ke C untuk keluarga ke I, NI nilai akhir di mana nilai utility dikalikan dengan nilai bobot kriteria. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi permasalahan sehingga dapat dirumuskan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, tentukan alternatif kriteria dan subkriteria. Yang ketiga, memberikan peringkat untuk setiap kriteria dan subkriteria. Yang keempat, menghitung bobot kriteria. Yang kelima, menghitung bobot subkriteria. Yang keenam, menghitung bobot akhir setiap kriteria dengan mengalihkan hasil 4 dan 5. Ini misalnya contohnya ini kriterianya ada umum dan khusus. Karena subkriteria dari umum saja, dari umum ada 1, 2, 3, 4, ada jumlah karyawan, nilai investasi, kapasitas produksi, keterangan bantuan. Khusus lama usaha dan suasana dan kebersihan. Ya. Nah, penentuan alternatif. Selain kriteria pada metode Smarter, juga alternatif menjadi pasangan dari masing-masing kriteria. Misalnya nama industri di mana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Identifikasi peringkat kriteria dan subkriteria. Pada perhitungan Smarter ini dibutuhkan peringkat yang digunakan untuk perhitungan bobot ROC ya. Pada pemberian peringkat ini berdasarkan tingkat skala prioritas dari kriteria dan subkriteria tersebut, seperti masing-masing nilai ring ini untuk peringkat tiap kriteria dan subkriteria. Keterangan peringkat 1 sangat penting, 2 penting, 3 cukup penting, 4 kurang penting. Nah, peringkat kriteria tersebut terdapat pada tabel 2. Nah ini ya, jadi dari sini kita tentukan peringkatnya. Nah, peringkat nanti menentukan nilainya yang di sana, yang di sebelum tadi ya, yang di ROC tadi ya. Nah ini peringkatnya ada 2 untuk yang ini peringkatnya ya. Nah, di kriterianya ada umum dan khusus, jadi ada 1, 2. Kemudian di subkriteria dari ini umum ini ada jumlah karyawan peringkat 1, nilai investasi 2, kapasitas penduduk 3 dan keterangan bantuan ada 4. Ini khusus adalah usaha peringkat 1, suasana kebersihan 2. Jadi ini maksudnya ini lebih penting dari ini lebih penting dari ini lebih penting dari ini gitu loh yang tadi itu ya. Oke. Jadi begitu. Nah ini kita tentukan peringkatnya ya. Mana yang lebih penting. Gitu. Nah, jadi kemudian kita identifikasi bobot kriteria dan subkriteria. Nah ini menggunakan rumus sebutan dari
rank order tadi ya. Jadi kalau 1, nah ini kan 75, itu diperoleh dari mana sih? Nah ini nilainya dari ROC, tabel ROC tadi ininya 75 dan 25. Cara memperolehnya gimana? Nah, ini tadi itu dari 1 ya ditambah setengah, nah, terus dibagi 2 gitu loh ya, ketemunya ini. Kalau ini 0 ditambah setengah dibagi 2 gitu ya, 0,25. Yang ini sub kriterianya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 1 ditambah setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat dibagi berapa, hanya 4. Nah, 0,521 ya. Ini yang kedua, ini dihilangkan satunya, ini bagi 4, ini dihilangkan setengahnya. Nah, terus gitu ya, dapat nilai sekian ya, sekian ROC nya. Kemudian lama usaha dapat nilai sekian gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang menentukan nilai dari sub kriteria. Kalau tadi kan menentukan nilai dari ROC nya, sekarang kita menilai dari sub kriterianya. Nah, jadi misalnya jumlah karyawannya berapa sih? Kalau 4-5 orang nilainya 0,6, 1-3 orang 0,4. Investasi misalnya kurang dari 500.000 0,5 ya kan. Kalau lebih dari 500.000 dan kurang dari 1 juta 0,3, lebih dari 1 juta 0,2 gitu ya. Jadi ini adalah pedoman yang akan kita gunakan ke depannya ya, dari nilai-nilai sub kriteria ini. Nah sekarang kita tentukan alternatifnya ini ya. Alternatif yang mau kita pilih itu apa aja sih gitu kan. Misalnya apa itu alternatif, misalnya PT Sriti usahanya rumput laut, Anila, abon ikan, juara, kerupuk ikan, Dewata, kue lumpur, bejana, kue semproh ya. Kita milih nanti ya. Nah alternatif usahanya ini. Nah dari tabel yang tadi itu sub kriteria tadi kita tentukan nilai dari usaha tersebut. Misalnya di sini PT Sriti jumlah karyawannya berapa? 4-5 orang kan? Berarti nilainya adalah 0,6. Kemudian nilai investasi ini kurang dari 500.000, maka nilainya adalah ini ya, gitu ya. Kemudian lama usaha kurang dari 1 tahun, ini kan kurang dari setahun dia tuh, maka nilainya ini. Kemudian suasana kebersihan, dia nilainya berapa? 0,3, berarti ini cukup, lumayan bersihan. Gitu ya. Dari situ didapatkan nilai-nilai tersebut ya, nilai tersebut ya. Nah, kemudian dari sini kita lakukan mencari nilai utility. Caranya bagaimana? Dari nilai sebelumnya, tabel sebelumnya tadi ya, yaitu sub kriteria tadi dikalikan dengan bobot ROC. Jadi misalnya ini PT Sriti jumlah karyawan tadi nilainya berapa? 0,6 dikalikan dari ROC 0,521 ini ya. Jadi ini ya dari tabel sebelumnya bobotnya apa? Sub kriteria tadi dikalikan dengan ini, dikalikan ya.
menghasilkan ini. Kemudian nilai investasi 0,5 dikalikan dengan ini, ya, dikalikan hasilnya ini. Kemudian ini ya, Lamosa tadi dia dapat nilai 0,6 ya, dikalikan dengan 0,75 ya, jadi hasilnya ini. Kemudian Swasana dapat nilai 0,3 dikalikan dengan 0,25 hasilnya ini, nah, gitu kan. Nah, dan seterusnya untuk yang lain caranya sama ya, caranya seperti ini. Jadi nilainya berapa dikalikan dengan ROC yang ini ya. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi dari sini tadi ya, ini dijumlahkan, jadi berapa? Ini dijumlahkan, ya kan? Nah, dari ini yang umum dijumlahkan, yang khusus dijumlahkan, ketemu ya, ketemu ini nilainya, ketemu ini ya, umumnya untuk PT Sriti 0,5569, khususnya 0,525 gitu, dan lain-lain ini. Nah, sekarang kita menghitung nilai akhirnya. Nilai akhir yaitu dari nilai utility dikalikan nilai bobot kriteria. Nah, kalau sebelumnya kan bobot sub kriteria, ini bobot kriteria. Kita ada umum dan khusus, ya kan? Jadi ini ya, ini dikalikan dengan ini dan peroleh dari ini ya. Nah, ini dapat berapa? Yang khusus ya, nilainya ini ya, diperoleh dari sini dikalikan ini, hasilnya ini. Kemudian di yang lain demikian, dihitungnya sama caranya. Kemudian dijumlahkan antara umum dan khusus. Nah, gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita buat ranking. Kita buat ranking. Ya, yang paling besar mana? Nah, yang besar adalah ini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Gitu ya. Jadi dapat simpulkan ya, kita akan memberi bantuan pada PT Yuara ini ya. Kan? Kita akan memberikan bantuan di sini ya, PT Yuara, karena dia yang terbesar nilainya ya. Oke ya. Oke, sampai sini secara cukup jelas. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.